Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Arjana Crypto. Yuhu. Hai, woi, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian hari ini luar biasa karena market lagi bearish. Oke, meskipun bearish tapi oke lah ya. Alhamdulillah Bitcoinnya tadi pagi tuh turun memang di bawah 41 ribuan dolar, tapi siang ini kembali lagi di angka 41 ribuan dolar. Oke, mantap banget. Dan beberapa altcoin juga sepertinya meskipun koreksinya agak signifikan, tapi tren dia masuk dalam fase bull run yang sepertinya koreksinya nggak terlalu dalam banget ya buat market hari ini. Oke, seperti biasanya hari ini saya akan memberikan informasi terbaru dan terupdate tentang perkembangan cryptocurrency. That, stymies it. There's a lot of political risk around it, absolutely. But what I say as far as something else coming along, there's 50 million users of Bitcoin, so it's got network effects. I think it's impossible for me to imagine some other, what I call an internet store of value, that's going to get leapfrog Bitcoin. So that's number one. Yes, perusahaan raksasa FunX, CEO-nya dia menyamakan bahwa kemunculan Bitcoin dengan kebangkitan Tiongkok sebagai negara adidaya ekonomi selama 30 tahun, karena Tiongkok saat ini menjadi negara maju ya, setelah 30 tahun. Dan Bitcoin katanya berusia 15 tahun dan bakal melakukan pengambil alihan global setelah tiba. Oke, setelah menuju hadirnya Bitcoin ETF spot, arahnya sih buat disetujui, tapi diperkirakan antara tanggal 5 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024 mendatang. Nah, dan di sini juga banyak yang tidak berspekulasi berlebihan ketika Bitcoin ETF spot tersebut katanya disetujui oleh Badan Sekurititas Amerika Serikat tentang Bitcoin ETF tersebut. Oke, Goldman Sachs dia mengatakan bahwa jangan mengharapkan lonjakan Bitcoin segera setelah persetujuan dari Bitcoin ETF tersebut. Jadi bank investasi global Goldman Sachs saat ini telah menyarankan investor itu agar tidak mengantisipasi lonjakan harga Bitcoin secara tiba-tiba dan segera setelah dana yang diperdagangkan di bursa ETF spot tersebut disetujui oleh Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat. Dan meskipun demikian, Goldman Sachs juga menyatakan bahwa kemampuan untuk benar-benar mentransaksikan produk yang dikenal masyarakat dan dapat memberikan skala adalah sangat positif. Jadi intinya Bitcoin ETF spot itu sangat positif karena ini mencakup memudahkan beberapa retail-retail besar karena bakal masuk di dalam bursa efek. Jadi ini mantep banget buat Bitcoin ETF, ini bakal merenggut pasar market cap sampai dengan 200-an miliaran dolar Amerika Serikat. Dan beberapa retail besar sebelumnya udah kena FOMO karena setelah BlackRock dan beberapa perusahaan besar itu terikut FOMO ketika Bitcoin ETF spot tersebut bakal disetujui oleh Badan Sekurititas Amerika Serikat, sehingga tren selama dia 1 tahun ini Bitcoin udah tembus di angka 158% ya sejak dari Januari tahun 2023 ini sampai dengan akhir tahun ini. Jadi udah lumayan banget pemompaan buat Bitcoin. Makanya jangan banyak memprediksi katanya bahwa Bitcoin juga bisa mencapai dengan 140 ribu dolar, tapi menurut dari CEO dari FunX bahwa Bitcoin itu bisa mencapai dengan ATH baru itu sekitar 12 bulan yang akan datang, atau diperkirakan di akhir tahun 2024 atau di tahun 2025 mendatang, karena Bitcoin halving juga bakal terlaksana biasanya nih ya. Kalau kita lihat riwayat-riwayatnya, Bitcoin halving sebelum terlaksana itu bakal terjadi koreksi, kemudian setelah pelaksananya itu baru terjadi pemompaan. Apakah berbalik seperti sebelum tahun-tahun sebelumnya atau seperti apa? Apakah Bitcoin ETF ini bakal melebihi mencapai dengan ATH baru atau seperti apa? Kita tunggu aja. Dan kali ini datang dari Terra Luna Classic. Oke, setelah minggu lalu terjadi pemompaan yang sangat signifikan bahkan hampir mendekati ke angka 4 rupiah, di angka 3 rupiahan buat tertinggi mereka dalam beberapa minggu terakhir ini. Dan pemompaan Terra Luna Classic ini katanya bakal berlanjut banget, apalagi sistem pembakaran mereka semakin besar yang mana didukung oleh beberapa pertukaran besar seperti Binance, Kraken, KuCoin, ada Terrapod dan beberapa pertukaran serta komunitas kripto dunia lainnya. Dan di sini dalam 1 minggu terakhir mereka baru saja melakukan pembakaran senilai 621 juta token Terra Luna Classic lebih, yang mana di kurun waktu selama 1 minggu terakhir, dan menjadikannya ini adalah salah satu pembakaran terbesar di pertengahan di bulan Desember ini. Karena memang minggu sebelumnya mereka juga melakukan pembakaran senilai 533 jutaan Terra Luna Classic.
Dan validator dari Terra Luna Classic, Terraform, ini adalah salah satu tim dari komunitas Terra Luna Classic, karena ini kembalikan lagi kepada komunitas, dan mereka mendukung banget sistem pembakaran yang dicanangkan oleh Terra Luna Classic setelah keruntuhan di bulan Mei tahun 2022 lalu, yang mana nih saat ini dikembalikan lagi kepada komunitas dan mengajukan beberapa proposal untuk meningkatkan sistem pembakaran. Bahkan mereka juga yang tadinya melakukan pembakaran terhadap Terra Luna Classic, mereka juga bakal mencanangkan bahwa UST coin mereka atau stable coin dari Terra Luna Classic, USDC, yang mana itu juga bakal dilakukan pembakaran dan katanya bakal disupport langsung oleh Binance. Wow, keren banget nih. Karena memang sampai dengan saat ini mereka juga sudah melakukan pembakaran kurang lebih 85 miliar atau 86 miliaran token si Terra Luna Classic ya, sejak keruntuhan di bulan Mei tahun 2022 lalu. Jadi udah lumayan banget ya. Bahkan pertukaran Binance, mereka telah melakukan pembakaran senilai 7,3 juta US dollar lebih. Wow, keren banget ya. Jadi memang support banget nih buat Terra Luna Classic yang dilakukan oleh si Binance ini. Volume perdagangan dari si Terra Luna Classic juga meningkat drastis dalam beberapa minggu terakhir ini, bahkan market cap mereka udah tembus di angka 1,2 miliaran, bahkan saatnya untuk mendekat ke angka 2 miliaran dolar, dan volume harian mereka aja, wah kenceng banget ya, 149 jutaan dolar per 24 jamnya. Nah, karena memang wacana untuk pembakaran terhadap USDC mereka itu sepertinya bukan hanya rumor biasa. Ini benar-benar bakal terjadi sepertinya. Terra Luna Classic mengincar revitalisasi dengan rencana pembakaran sekitar 800 juta USDC. Apakah bakal reflect lagi ke $1 untuk stable coinnya? Karena saat ini masih di bawah Rp1.000 untuk USD coin, tapi lumayan lah ya, karena dalam beberapa minggu terakhir tren dia kenceng banget, bahkan sentuh sampai 1.000 atau 900-an rupiah lah ya. Dan komunitas Terra Classic ini mengusulkan jalur hukum untuk membakar 800 juta USDC dari dompet multisig risk Harbor untuk menyegarkan kembali ekosistemnya. Jadi ini tujuan untuk memompa dari stablecoin mereka. Dan pembakaran token yang signifikan ini bertujuan untuk mengurangi pasokan dan berpotensi meniru rally baru-baru ini, meskipun harga saat ini sedang turun di Luna Classic dan USD Coin. Jadi mereka bakal mengusulkan sistem pembakaran stablecoin mereka. Oke, kita tunggu aja apakah dampaknya bakal lebih besar daripada beberapa minggu lalu, karena memang dalam beberapa hari ini volume perdagangan mereka juga meningkat drastis, meskipun harganya nggak terlalu signifikan kenaikannya, tapi volume perdagangan mereka tetap nastis. Berarti ada beberapa komunitas yang mengetahui ada event besar yang bakal terjadi pada Terra Luna Classic. Nah, oke, kemudian pengembang Terra Luna Classic, TCC dan L1TF merilis rencana implementasi bayar per pekerjaan. Jadi TCC ini telah mengusulkan penerapan praktis model bayar per pekerjaan bahwa komunitas Terra Luna Classic itu lolos melalui pemungutan suara tata kelola. Jadi Terra Luna Classic saat ini itu beralih dari model pembayaran bulanan ke model bayar per pekerjaan. Jadi untuk setiap tugas-tugasnya yang sudah dikerjakan itu dibayar pada hari itu juga. Termasuk peningkatan jaringan, pemeliharaan, pengelolaan infrastruktur dan lainnya. Jadi ini memang benar-benar dikembalikan pada komunitas ya. Tidak memiliki banyak rincian untuk rencana implementasi tersebut, tapi mereka dalam proposalnya 11889 sesuai rekomendasi mereka bahwa tim pengembang mereka ingin model pembayaran itu per pekerjaan, dan jadi setiap apa yang mereka lakukan ya itulah yang dilakukan pembayarannya. Dan daftar pekerjaan ini dapat berupa proposal teks atau pembicaraan langsung dengan anggota pihak pemeliharaan. Peserta lelang wajib memberikan sertifikat KYC atau KYC yang masih berlaku pada panitia tersebut. Jadi di sini dengan berpartisipasi validator bersifat sukarela, tingkatan pekerjaan dibagi menjadi 4 dengan biaya mulai dari $10.000 hingga $50.000. Jadi memang mereka mengumpulkan beberapa validator untuk mengembangkan proyek dari Terra Luna Classic, dan di sini setiap pekerjaannya itu bakal dilakukan pembayaran atau digaji lah, kurang lebih seperti itu ya. Oke, semoga saja berhasil buat Terra Luna Classic masuk lagi ke peringkatnya di minimal ke 30 besar dengan market cap terbesar kripto dunia. Oke, kita tunggu aja nih buat Terra Luna Classic ada gebrakan apa yang dikembangkan oleh beberapa komunitas dari Terra Luna Classic, karena memang didukung oleh beberapa pertukaran besar juga. Jadi oke lah ya, kita perlu dilihat nih di tahun yang akan datang untuk si Terra Luna Classic. Yes, mungkin itu aja yang sampaikan dari kalian semua.
Mungkin itu aja yang sampaikan kepada kalian semua. Ingat ya semua yang disclaimer on dan dear. Kenapa? Karena wali keuangan hari kalian sendiri selalu gunakan uang yang aman dan santai. Jadi, apabila market dalam keadaan bearish, bullish, dan bagaimanapun kalian tetap tenang dan santuy. Terima kasih.